Pernah nggak sih Anda memandang langit malam dan bertanya-tanya, apa sebetulnya peran kita di alam semesta yang maha luas ini? Apakah kita ini cuma setitik debu yang nggak berarti? Atau jangan-jangan kita adalah sesuatu yang jauh lebih istimewa? Nah, kali ini kita akan coba bedah pertanyaan besar itu dan menggugat beberapa gagasan lama tentang posisi kita di kosmos. Kita semua pasti pernah dengarkan kutipan terkenal dari salah satu ilmuwan terhebat, Stephen Hawking, yang bilang kalau kita ini cuma buih kimia di permukaan planet biasa. Wah, kedengarannya kesimis banget ya. Metafora ini kuat banget dan udah membentuk cara pandang banyak orang. Tapi, gimana kalau ternyata pandangan ini keliru? Nah, perasaan nggak penting ini sebetulnya berakar dari sebuah gagasan yang disebut prinsip keterbiasaan atau principle of mediocrity. Dan hari ini kita akan coba bongkar prinsip ini dan melihat sebuah kemungkinan lain yang, jujur aja, jauh lebih menakjubkan. Oke, jadi apa sih prinsip keterbiasaan itu? Gampangnya gini, bayangin alam semesta ini lautan yang super luas, dan kita ini cuma setetes air di dalamnya. Nggak ada yang spesial, nggak menonjol, sama aja kayak triliunan tetes air lainnya. Intinya, prinsip ini bilang kalau kita tuh ya biasa aja. Keberadaan kita nggak punya arti khusus bagi alam semesta. Tapi, nah ini dia yang menarik. Menurut fisikawan David Deutsch, kalau kita lihat data dan faktanya, yang terjadi justru sebaliknya, benar-benar kebalikannya. Apa yang kita pikir tipikal, ternyata sangat gak tipikal. Dan apa yang kita anggap rumah, ternyata jauh lebih berbahaya dari yang kita kira. Coba kita lihat deh buktinya. Sekitar 80% alam semesta itu isinya materi gelap yang nggak bisa kita lihat. Sementara kita dan semua yang kita lihat terbuat dari materi biasa yang bisa bersinar, yang ternyata super langka. Kondisi normal di alam semesta itu ya dingin, gelap, dan kosong melompong. Jadi secara fisik aja, kita ini jauh dari kata biasa. Keberadaan kita itu sebuah anomali, sebuah pengecualian besar, bukan aturan. Oke, dari fakta itu, kita lanjut ke mitos populer lainnya yang nyambung banget sama yang tadi, yaitu gagasan tentang pesawat angkasa bumi. Kita sering banget kan dengar analogi kalau bumi ini seperti pesawat angkasa, dengan biosfernya sebagai sistem penunjang kehidupan yang canggih. Seolah-olah planet ini dirancang khusus untuk menjaga kita tetap aman dan nyaman saat mengarungi angkasa. Tapi, kata Deutsch, metafora itu bukan cuma salah, tapi salah total. Bahkan, yang terjadi justru kebalikannya. Coba deh kita bayangin bumi di zaman purba, jauh sebelum ada peradaban. Itu bukan taman Firdaus yang nyaman, itu tempat yang brutal. Nenek moyang kita harus berjuang setiap hari melawan predator, penyakit, cuaca ekstrim, dan kelaparan. Biosfer itu sama sekali nggak peduli sama mereka. Nah, tabel ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget kan? Sistem di pesawat angkasa buatan manusia itu dirancang 100% untuk melindungi penumpang.